Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita bisa dipertemukan lagi atas nikmat dan karunia dari Allah dalam kegiatan kultum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Materi kultum pada pagi ini kita akan membahas tentang salah satu nama Allah, yaitu Asy-Syifa. Allah Maha Penyembuh. Anak solih dan solihah, apakah kalian pernah mengalami sakit? Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah pasti pernah mengalami sakit. Ya, tidak hanya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, hewan, tumbuhan pun pernah mengalami sakit. Coba kalian perhatikan, apakah kalian punya binatang peliharaan di rumah? Pasti pernah mengalami sakit kan? Nah, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan juga pernah mengalami sakit loh. Coba kalian perhatikan. Nah, ketika tumbuhan sakit, biasanya tumbuhan itu daunnya berguguran. Nah, itu tandanya tumbuhan mengalami sakit. Nah, anak solih dan solihah, kita sakit semua atas izin Allah dan sehat pun atas izin Allah. Ya, nah berkenaan dengan virus, bakteri, dan sumber penyakit lainnya seperti contohnya nyamuk ataupun cuaca, itu bukan penyebab dari sakit. Karena sakit itu adalah sudah kehendak dari Allah. Kita diberi sehat atas izin Allah. Dan sakit pun atas izin Allah. Ya. Nah, berkenaan dengan virus, bakteri, maupun nyamuk yang menjadi penyebab sakit, sebetulnya hanya jalan. Semua atas kehendak Allah, ya, karena mereka tugasnya bertasbih. Ya. Nah, ketika sampai kepada manusia, mungkin karena manusia itu badannya kurang sehat, ya, imunnya kurang baik. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, akhirnya virus ini menjadi sebab terjadinya sakit. Ya, nah itu. Nah, semua sudah kehendak Allah. Dan adapun kalau seandainya badan kita sehat, fit, ya, walaupun virus itu masuk ke dalam tubuh kita ataupun bakteri ataupun nyamuk yang menggigit, ya, kalau kitanya sehat dan Allah tidak mengizinkan kita sakit, ya akan sehat. Walaupun kita contohnya berdekatan dengan orang yang sakit, ya, orang yang terkena virus. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan kita sakit, ya alhamdulillah pasti akan sehat. Jadi sakit dan sehat itu adalah kehendak Allah, atas izin Allah. Ketika kita sedang sakit, Rasulullah menyarankan kepada kita untuk berusaha untuk mengobati. Seperti dikisahkan ada seorang sahabat yang meminta pertolongan kepada Rasulullah ketika beliau sedang sakit. Nah, apa yang disarankan oleh Rasulullah? Rasulullah menyarankan sahabat itu untuk pergi ke orang yang paham tentang pengobatan ketika sakit. Ya, kalau sekarang ini mungkin pergi ke dokter, ya, dan berobat. Nah, yang kedua yaitu dengan berdoa. Ya, karena kalau kita berobat pun, pergi ke dokter pun, ya, kalau tidak dengan diiringi dengan doa, artinya meminta kepada yang membuat kita sakit. Siapa yang membuat kita sakit? Yaitu Allah. Allah lah yang menyembuhkan, ya. Dokter atau obat itu hanya sebagai jalan, sebagai cara usaha kita untuk sembuh dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, kayaknya Allah mengizinkan kita sembuh, kita berobat di tempat biasa pun bisa sembuh, ya. Dan kalau Allah tidak mengizinkan kita sembuh, walaupun berobat di tempat yang mahal, ya, tetap Allah tidak mengizinkan untuk sembuh. Nah, jadi intinya kita harus berdoa dan yakin kepada Allah bahwa Allah lah Asy-Syifa, Allah Maha Penyembuh. Nah, ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma rabbanas mudhibal ba'si
isfi anta syafi la safiya illa anta syifa'al la yughadiru syaqoma. Nah, anak solih dan solihah, kenapa sih kita diberi sakit oleh Allah? Manusia ini sekarang diberi cobaan oleh Allah, yaitu dengan datangnya wabah penyakit COVID-19. Ternyata di balik semua ini ada bentuk kasih sayang Allah. Yang pertama, Allah memberikan hikmah dari sakit yang diberikan kepada kita, yaitu yang pertama supaya kita itu lebih taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ya, ketika kita sedang sehat, kita jarang mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, ketika ada azan berkumandang, ya, tanda waktunya sholat, kita malah masih anteng dengan gadgetnya atau dengan pekerjaannya. Nah, orang tua kita menyuruh kita untuk mengaji, kita masih bermain, ya, tidak mau, bahkan tidak pura-pura tidak tahu dan pura-pura lupa. Nah, mungkin di sini Allah akan memberikan kepada kita hikmah di balik semua sakit ini supaya kita lebih taat, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dan yang kedua adalah supaya kita mengubah perilaku yang tidak baik. Ya, contohnya ketika sekarang ini, ketika Allah menguji manusia dengan adanya COVID-19, kita memperbaiki pelan-pelan pola hidup kita, terutama pola hidup yang tidak sehat. Yang tadinya ya kita abai tentang kesehatan, tentang protokol kesehatan, kadang-kadang kita sudah memegang sesuatu, tidak mau cuci tangan, ya, kita kemana-mana tidak dijaga kebersihannya. Dan disinilah Allah ingin memperbaiki perilaku kita untuk yang lebih baik lagi. Ya, jadi ada hikmah di balik semua ini. Dan yang ketiga adalah supaya kita itu tambah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya, biasanya kita jarang menikmati atau mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi ketika diberi sakit, kita mulai sadar, oh ternyata Allah sudah memberikan telinga kita itu, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya ketika kita bisa mendengar. Contohnya lagi ketika kita tidak bisa berjalan karena kita terjatuh, disinilah kita akan menyadari betapa nikmatnya atas Allah yang sudah berikan kepada kita. Kita bisa diberi kaki yang lengkap, berjalan dengan tegap, ya. Nah, disinilah Allah ingin memberikan kepada kita lebih mensyukuri lagi nikmat yang sudah Allah berikan. Karena dengan ujian sakit, kita akan lebih bertambah bersyukur kepada Allah. Ya, jadi kita tidak boleh mengeluh, ya, karena Allah memberikan kita ujian ini untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ingat, jangan lupa ketika kita diberi ujian untuk selalu berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kita diberi ujian sakit, ingat, kita ada usaha, kita berobat, tapi ingat, dokter dan obat tidak bisa menyembuhkan. Itu hanya mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Asy-Syifa, Allah Maha Penyembuh. Allah yang menyembuhkan semuanya. Sehat dan sakit itu atas izin Allah. Ya, jadi anak solih dan solihah, ya, yuk kita sama-sama jangan lupa mendoakan kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita, keluarga kita yang sedang mengalami sakit. Kita mohon ampunan kepada Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah untuk diberi kesembuhan. Semoga kita diberikan ujian sakit ini menjadi tambah taat kepada Allah, tambah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Demikian kultum yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini bisa menambah iman kita kepada Allah
menambah sayang kita kepada Allah, semakin mensyukuri nikmat kita kepada Allah, nikmat sehat. Ya, jadi yuk kita jangan lupa selalu memohon perlindungan kepada Allah. Demikian kultum pada pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.